direkomendasikan. Nah, Bumi yang Tak Dapat Dihuni ditulis oleh David Wallace, ini juga sudah dibaca oleh Ahmad Fadli, sudah pernah juga didiskusikan oleh Ahmad Fadli. Nah, ada dua bagian buku ini. Pertama dia bicara rentetan kekacauan, baru dia bicara tentang kaidah antropik. Kaidah antropik itu adalah bagaimana manusia itu sangat-sangat antroposentris. Antro itu apa? Antro itu manusia. Bahwa kita ini melakukan alam, merasa bahwa kita lah pusat, bahkan kita menuhankan diri kita sendiri. Ini sudah banyak komentar-komentar dari dalam filsafat Islam maupun buku terbarunya, misalnya bukan buku terbaru sih, buku populernya Yuval Noah Harari dalam hal ini Sapiens, itu juga membahas betapa ada alternatif Bapak itu dalam betapa antroposennya kita. Sehingga poinnya yang mau kita sampaikan adalah bahwa rentetan kekacauan ini atau bahkan bencana ekologis yang kita alami ini pada akhirnya akan bereskalasi menjadi kiamat ekologis. Jadi kiamat katanya Yuval sebenarnya adalah kegagalan teknis saja gitu, bukan sunnatullah. Itu pendekatan sekulernya ya. Itu karena ulah tangan manusia. Padahal Al-Quran juga sebenarnya sudah bahas itu, bahwa kerusakan di muka bumi ini itu disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, kekacauan-kekacauan yang dimaksud oleh David Wallace dalam buku ini ada banyak. Salah satunya yang paling pertama dibahas alam panas maut. Bahwa pernah nggak kita merasa bahwa dalam ruangan ber-AC pun kita masih kegerakan atau bahkan kepanasan? Itu imbas dari naiknya suhu bumi. Apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di Afrika dan Timur Tengah. Hanya wajar kalau gelombang imigran menuju Eropa itu menjadi lebih banyak, bukan hanya karena peristiwa perang di Timur Tengah, tetapi juga karena meningkatnya suhu panas bumi. Nah, dulu kita artinya kita flashback ya ke zaman-zaman kita kecil. AC sebenarnya tidak terlalu mainstream penggunaannya. Pernah nggak kita merasa bukan hanya karena meningginya tingkat pendapatan kita, tapi mungkin salah satunya disebabkan adalah tingginya suhu panas bumi. Sekarang kalau kita tidak pakai AC atau minimal kipas, wah kenapa kayak gerah sekali. Makanya salah satu alasan kita membeli itu aluminium bubble foil, karena untuk memantulkan kembali itu suhu panas buminya gitu. Karena panas sekali. Nah, kekacauan berikutnya adalah kelaparan. Di sini sih sebenarnya bukunya hanya bahas kelaparan aja. Saya compare dengan pendapatnya Yuval dalam Homo Deus mengenai obesitas. Nah, kelaparan itu disebabkan oleh kurangnya bahan-bahan makanan yang sekarang bisa kita konsumsi secara sehat atau paling tidak secara alami. Kenapa? Karena itu tadi panas maut. Kan kalau panas maut meninggi kan banyak juga binatang-binatang, flora-flora yang kemudian pada gilirannya atau punah. Itu karena akibat panas bumi. Oh iya, saya tahu yang kelaparan ini bukan sekedar kita makan, tapi makan yang sehat juga. Makan yang sehat juga gitu. Objek yang kita makan juga sudah semakin berkurang. Tetapi pendapatnya Yuval, angka kematian akibat kelaparan itu lebih sedikit dibandingkan angka kematian diakibatkan obesitas. Oh gitu. Dia pakai pendekatan itu dan bahkan dia sodorkan data-data kepada pembacanya dalam buku Homo Deus itu, bahwa obesitas itu lebih membunuh dibandingkan kelaparan. Gitu. Bahkan dia sandingkan lagi angka suicide atau bunuh diri itu lebih banyak dibandingkan genosida atau korban perang. Utamanya di negara-negara maju kayak Jepang, Amerika. Jepang itu paling banyak tinggi angka bunuh dirinya karena dia merasa tidak ada hari selanjutnya gitu. Tidak ada hari pengumuman, jadi ya kalau stres dia bunuh diri aja. Apalagi Jepang kan dianggap sebagai salaryman gitu ya. Orang yang bekerja 16 jam per hari itu Jepang. Makanya dalam buku Ikigai itu sudah kita bahas juga. Nah, kekacauan selanjutnya adalah kebakaran. Kita melihat misalnya kebakaran yang paling mutakhir itu di Australia, kebakaran lahan. Sehingga pihak BNPB itu sebelum COVID kemarin itu BNPB Indonesia sempat mengirimkan beberapa relawan untuk menangani kebakaran di Amerika, di Australia, termasuk juga di Amerika. Banyak sekali kebakaran-kebakaran. Contohnya juga misalnya kebakaran-kebakaran yang sebenarnya sifatnya alamiah. Yang alamiah, bukan karena misalnya korsleting, bukan karena ada orang makan sama kebakaran, murni karena panas bumi. Itu salah satu yang menjadi rentetan kekacauan. Masalah selanjutnya kekurangan air bersih. Sekarang air bersih sudah
Sumber air itu bukan so dekat lagi, semakin jauh. Kita kekurangan air bersih, apalagi kalau tadi sempat disebut oleh Iban, saudara-saudara kita di Afrika, tidak usah jauh di Afrika, di NTB itu kekurangan air bersih. Kita di sini buang-buang, makanya saya bilang beberapa kali kalau buang kesnyala air, matikan kembali. Bukan hanya permasalahan banyak dibayar air, tapi kesadaran lingkungan. Kita harus merasakan apa yang dirasakan. Stop buang air, Stop buang air, termasuk misalnya Ajubar kalau sudah wudhu kembali kanan lagi. Air mustahil. Buangnya. Karena tetes demi tetes itu yang di dalam biasa kan kita tidak pedulikan tetes dua tetes. Oh, maksudnya tapi kali banyak. Begitupun juga dengan di wastafel, begitupun juga di kamar di sini atau di kamar mandi belakang, itu bahaya sekali. Bukan hanya permasalahan ekonomi, tapi ekologis juga. Nah, permasalahan selanjutnya adalah meningginya air laut yang mengakibatkan kita akan tenggelam. Mungkin kita merasa bahwa kekurangan air bersih kita ingin tenggelam, tapi faktanya menurut buku tersebut Jakarta menjadi salah satu ibu kota yang akan tenggelam pada tahun 2050. Bukan tenggelam dalam artian tidak ada kota Jakarta, Maksudnya tetapi rentan sekali air laut naik di kota-kota. Jakarta kan bahkan tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, di Mamuju saja dampak dari reklamasi itu air laut itu juga meninggi kan. Makanya di beberapa kota itu pembangunan dalam hal ini reklamasi itu ditentang, termasuk di Bali, masuk di Makassar, di Manado, karena amdalnya sebenarnya belum fix untuk ditetapkan. Amdal itu analis mengenai dampak lingkungan, itu kemudian langsung ada pembangunan. Misalnya kalau kita kembali ke kota Mamuju ya, kenapa mall mesti di pantai? Padahal di sini sudah pusat keramaian. Kenapa tidak buat pusat keramaian baru? Lebih bagus perspektifnya provinsi, karena bangun kota baru langsung di sana. Akhirnya terdiaspora gini, tata kota tersebar. Ini semuanya epicentrumnya ke sana. Ada anjungan di sana, hotel di sana, mall di sana. Dan parahnya, yang di sana semua itu menimbun air laut. Permasalahan hipotesa kami melihat karena tidak memerlukan pembebasan lahan. Karena ketika kita menimbun pantai, itu kita mendapatkan namanya hak guna bangunan. Jadi ada 50 tahun waktu yang bisa dipakai oleh para korporasi itu untuk memakai tanah dalam artian laut. 50 tahun. Setelah 50 tahun baru diambil oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah masih layak 50 tahun ke depan? Itu baru satu. Apakah 50 tahun ke depan tidak terjadi kiamat ekologis? Itu pertimbangan lagi. Nah, sehingga misalnya ini saya lupa koreksi batas pertemuan. Ini yang saya maksud sini adalah rentetan lanjutan. Rentetan lanjutannya ketika terjadi banyak rentetan seperti ini, lahirlah wabah virus. Kita kan mengetahui bahwa virus itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Cuman dia berada di hutan. Tapi karena pembabatan hutan dan rentetan permasalahan ekologis lainnya, virus ini yang pada dasarnya biasa hanya hinggap bukan hanya di hutan atau paling banter di hewan, tapi karena hutannya tidak ada, dia menyerang kota, termasuk virus corona. Itu inangnya kan kelelawar. Akhirnya kemudian berpindah ke manusia karena kelelawarnya sudah minim. Nah, selanjutnya ada juga konflik akibat perubahan iklim. Nah, konflik akibat perubahan iklim itu contohnya kayak yang terjadi sekarang, climate change itu. Ada bahkan itu kan anak muda yang umur belasan tahun, perempuan yang selalu menentang kebijakan perubahan iklim itu di PBB, orang Swedia kalau tidak salah, orang Swedia. Silakan cari, keren sekali itu perempuan. Saya orang Indonesia. Udah lewat itu anak itu, belasan tahun, keren, cantik gitu, pintar, punya kesadaran ekologis yang sangat tinggi, rela terbang dari negaranya di Eropa untuk ke Amerika, ke markasnya PBB. Nah, mungkin bisa di scroll ke bawah. Nah,
Nah itu tadi bagian pertama mengenai rentetan kekacauan. Nah selanjutnya apa yang dapat kita lakukan? Nah pertama literasi lingkungan. Bahwa literasi lingkungan ini kayaknya sempat ada gangguan teknis dalam pengeditan. Nah literasi lingkungan yang saya maksud di sini, bagaimana teman-teman kemudian selalu menggalakkan upaya-upaya kesadaran ekologis, baik itu melalui buku, melalui film, melalui game, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting, kehidupan kita sehari-hari. Contoh seperti yang saya tadi, mesin kopi kita tidak pakai plastik menjadi galon utama kita, kecuali dia minta memang. Itu pun juga kita charge 2.000. Ya, saya kemarin itu baru sadar setelah bincang sama Kak Alban, ternyata kenapa tidak selalu menggunakan cup plastik. Ternyata ada filosofinya. Pertama kan Alban bilang, bagus ini lagi kekinian Kak. Saya bilang enggak, kita bukan mencari semata-mata keuntungan ekonomi. Ada perspektif ekologis yang perlu kita terapkan. Ada kampanye yang kita galakkan di sini. Nah, yang dapat juga kita lakukan, ini juga diskusi saya dengan Ahmad Walidi, karena Ahmad Walidi juga sudah membaca bukunya, yaitu lakukan 3 hal ini, yaitu mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan sekarang juga. Pertanyaan saya, apa hal kecil yang teman-teman bisa lakukan untuk untuk mengurangi bencana ekologis ini, meminimalisir bencana ekologis ini, atau kiamat ekologis ini? Apa kesadaran ekologis, hal kecil yang teman-teman bisa lakukan di saat-saat sekarang ini? Itu pertanyaan saya kemarin. Kira-kira kalau yang di sini? Kalau saya sendiri dari atas meja makan. Cari meja makan. Iya, seperti sebelumnya kan. Contohnya konkret. Konkretnya misalnya. Nah, kemarin saya kasihkan tawaran 3. Matikan lampu setelah tidak ada dalam ruangan. Pastikan bahwa keran air itu mati total. Dan yang ketiga adalah minimalisir penggunaan plastik dan tisu. Sekarang saya tahu teman-teman untuk menemukan 1 langkah kecil yang bisa Anda lakukan sedari dini atau sekarang juga. Oke. Di luar 3 itu tadi ya, matikan lampu, pastikan keran mati, dan minimalisir penggunaan tisu dan plastik. Apa kira-kira yang lain yang konkret? Berarti ada 4 solusi lagi. 4 solusi lagi. Masing-masing. Yang sederhana ya, karena saya juga merokok. Ya buanglah rokok pada untungnya pada tempatnya. Setidaknya itu sedikit mempermudah kita dan memberikan kita buang sampah pada tempatnya lah. Iya. Supaya lebih umum ya, jangan cuma puntung rokok. Nanti puntung rokoknya jadi buang spesifik. Nanti puntung rokoknya dibuang, ternyata ada di situ styrofoamnya, ada juga di situ tisunya bergeletakan gitu kan. Oke. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, spesifik rokok. Nah yang lain mungkin apa kira-kira solusi praktisnya supaya ada sesuatu yang bisa kita lakukan setelah ini? Mengganti tisu dengan kain lap. Mengganti tisu dengan kain lap ya. Oke. Ini betul-betul dijalankan ya. Mengganti tisu dengan kain lap, jangan hanya dibilang aja, karena kan ini mulai dari kecil, dari sendiri dan sekarang juga. Kalau lap buka aja. Pakai tisu ya. Jadi nanti lap buka, jadi lap buka nanti pakai aneh ya kan ibu? Tidak juga. Panduk pakai ini. Kecil. Aduh, Ada ya, kecil. Nah itu harus bawa handuk kecil itu. Itu berarti solusinya. Handuk kecil untuk tubuh, atau dalam hal ini muka, dan lap-lap kecil untuk lap meja gitu, jangan pakai tisu lagi. Kecuali makanya bahasanya meminimalisir, bukan menghilangkan. Karena ada beberapa pelanggan, dan kita harus seimbang ya, jangan ekologis aja. Padahal kita ini kan punya brand, punya bisnis gitu. Jangan sampai nanti orang bilang dihapus tanah, hidup sehat lagi. Nah susah sebagai pelanggan gitu. Jadi tetap ada keseimbangan ekologi dan ekonomi. Oke, mantap. Anca mungkin Ya itu minimalis. contohnya konkretnya. Ya konkret, gunakan barang seperlunya. Gunakan barang. Ya betul. Saya juga sempat tanyakan, karena ada yang mengklaim bahwa kita gunakan teknologi saja, tidak usah pakai kertas dan sebagainya. Padahal teknologi itu diciptakan oleh korporasi besar, yang mana korporasi itu menghasilkan juga karbon ya. Bahkan bukan pabriknya pun, kita sebagai konsumen digital itu juga menghasilkan karbon. Bahwa gadget yang kita lakukan itu menghasilkan karbon. Ada panas bumi yang kemudian diserap, belum lagi listriknya dan sebagainya. Jadi minimalisir penggunaan. Jadi tidak boleh lagi pakai 2 HP ya. Iya. Karena Sebelumnya. Karena dulu bawa materi seni hidup minimalis, bicara minimalis, tapi di depannya ada 2 HP-nya.